pada saat Rara mau masuk ajang Indonesia Idol. Iya benar sekali. Tentang Nyambung. Iya banget. Sampai menangis-nangis. Siapa yang mau anaknya dihujat? Hatersnya tuh saya lihat hatersnya itu luar biasa. Di hate. Jadi setiap kali Rara nyanyi kan live tuh. Itu 95% ngatain anak saya pas lagi nyanyi. Di hate, di capture dikirim ke saya. Saya kan ke bawah alam sadar nangis terus pulang-pulang. Tapi ternyata membaca semua hujatan itu tuh kadang suka mikir kayak apa Rara salah masuk sini gitu. Kamu dapat banyak banget hujatan karena memang hujatan-hujatan itu kejam sekali Kak. Kejam banget. Kadang tuh Rara bacanya kayak apa aku seburuk itu. Cempreng suaranya Rara gitu. Rara suaranya nggak pernah masuk gitu. Rara suaranya tinggi banget, nyaring banget gitu. Sampai Rara ngerasa kayak Gak percaya diri ya Rara? kok gitu. Rara ngerasa gitu. Padahal Rara ngerasa alhamdulillah Rara punya lumayan banyak banget bekal karena Rara belajar teknika klasik gitu. Jadi gimana Rara cara menerima itu ya Rara tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Rara ngerasa Tuhan lah yang paling terbaik buat Rara gitu. Jadi ketika Rara menampilkan performance Rara di Indonesian Idol, Rara selalu doanya Tuhan jika hari ini Rara keluar Rara tahu itu yang terbaik gitu. Seandainya umur mama juga nggak panjang ya, di stasiun TV ini mama ngomong sama Rara aja nggak pernah berubah ya Nak ya. Rara sampai dimanapun Rara harus ingat, Rara harus jadi orang yang baik karena ada Tuhan, ada Allah yang melindungi Rara. Itu aja sih Kak. Harus jadi orang baik. Saya selalu bilang jangan balas Rara, biar mamamu yang balas. Hai pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang bintang muda berbakat. Memiliki suara yang khas dan teatrikal, membuatnya berhasil masuk 8 besar di ajang pencarian bakat. Sebelum itu, ia juga sudah dikenal lewat dunia musikal, bahkan pernah memerankan tokoh utama dalam sebuah drama musikal yang sangat terkenal. Namun perjalanan itu tak lepas dari sosok ibu yang selalu mendampinginya. Seorang sahabat sekaligus pendukung setia yang rela mengesampingkan mimpinya demi tumbuh kembang anak-anaknya. Inilah mereka, Kwinara Hairunisa Sudirman atau dikenal dengan Rara Sudirman dan sang ibu Anggraini Damanik atau kita kenal dengan Mama Rani. Halo, selamat datang. Aduh, ini apa ya? Karena saya tuh dulu kan backgroundnya juga karir saya tuh didampingi oleh mama manajer ya. Iya, mama manajer. Betul. Mama ger. Jadi kalau misalnya bisa bertemu dengan teman-teman yang mengalami journey yang sama, mendapatkan pendampingan dari orang tua tuh kayak flashback. Iya, bener. Karena itu perjuangannya ya, pemirsa. Kita hanya melihat biasanya sosok yang di depan layarnya saja. Iya, benar. Anaknya lah mungkin. Tapi itu support sistemnya. Oke. Gimana kabarnya Rara? Kabarnya baik, Kak. Gimana Kak? Aduh, ini ngomong aja suaranya enak. Rara dari kecil emang kalau ngomong suaranya segini enaknya ya? Iya. Gimana sih? Apa kayak nyanyi dia? Iya. Kalau ngomong. Benar ya. Ini karena mamanya dari Batak ya? Iya, kalau saya kayak singa. Aduh. Mengaum. Ada sendiri ya Pak. Tapi bener loh, saya tuh selama ini ngelihat kalau zaman sekarang kan orang, anak-anak kan maunya yang keren, populer, itu kan cari jalurnya tuh yang ya entah indie lah, pop lah, apalah. Terus tiba-tiba, loh, ini anak serius ya. Theatrical is one thing, musical it's a different level lagi gitu loh. Dan jadilah Rara Sudirman. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi kalau berbicara mengenai dunia entertainment lah, emang Rara dari awalnya tuh sukanya di nyanyi atau teater dulu kah? Atau apa, gimana sih perjalanan awalnya? Perjalanan awal ya Rara ingin menjadi seorang penyanyi atau entertain itu sebenarnya memang dari kecil Rara udah suka banget nyanyi Kak. Dari 3 tahun. Usia 3 tahun? Iya, dari usia 3 tahun. Dan salah satu faktornya juga karena Rara terinspirasi dari abang Rara, Raffi Sudirman yang kebetulan juga musisi juga gitu. Jadi abang tuh memang ngajarin Rara segala hal tentang musik, segala hal tentang entertain dari kecil, mulai dari nyanyi-nyanyi lagu kecil sampai besar juga pun abang masih ngajarin Rara sampai sekarang.
Serius? Jadi cerita dong seperti apa sih masa kecilnya Rara dan Raffi Sudirman ini? Kita korek loh. Kalau masa kecil Rara ya, karena memang basicnya Rara itu suka banget nonton film-film musical, film-film Broadway gitu. Tapi awalnya itu dikenali musik itu dari Abang Raffi, karena kebetulan Abang juga banyak ngikut ajang. Terus waktu itu sempat tergabung juga di Erwin Gutawa. Waktu itu Om Erwin pernah buat perkumpulan penyanyi cilik namanya Di Atas Rata-Rata, dan Abang waktu itu sempat tergabung, dan itu luar biasa pengalamannya gitu. Rara juga kenal sama Kaliodra juga kebetulan ada di Atas Rata-Rata. Jadi dari situ Rara suka banget tuh ngikutin Abang kemana-mana, ngintilin, nontonin di backstage pun Rara ngeliat latihannya gimana, vocalizingnya gimana, sampai di depan panggung pun Rara nontonin, oh hasilnya seperti ini gitu. Jadi dari situlah Rara mulai terinspirasi dari jejaknya Abang. Nah, abangnya sendiri mulainya dari mana? Gimana? Jadi penasaran dong. Ini kalau adanya ngelihat kakaknya, nah kakaknya sendiri mulainya dari mana? Ini kayak dari mamanya nih. Enggak, saya nggak bisa nyanyi sama sekali. Tanya sama Rara. Saya sama papanya nggak ngerti musik sama sekali. Kita nggak pernah listen to the music. Kita sukanya nonton film. Beda banget ya? Beda banget. Iya, dari Tuhan. Ini benar-benar ya. Ini kayak buka jalur baru aja. Iya. Tiba-tiba dia ada aja. Jadi dia ngulik sendiri. Dan kebetulan ternyata dengan adiknya nyambung. Otodidak. Jadi Raffi itu otodidak, dia ajarin ke adiknya nyambung. Oke. Tapi kenapa musikal? Tanya sama anaknya. Iya, ini kan jalur yang saya nggak bisa bilang nggak populer, tapi nggak umum. Segmented. Iya, segmented sekali, benar. Betul. Kenapa musikal? Karena memang balik lagi dari kecil tuh Rara suka banget nonton animasi musical, Broadway, dan sebenarnya yang memperkenalkan dunia musikal, kalau Abang Raffi itu memang memperkenalkannya pop, terus jazz, karena Abang pribadi suka sama genre itu. Tapi sebenarnya musikal itu Rara tahu dari mana sih? Itu sebenarnya dari Mama. Suka nonton Disney di TV, terus kalau suka ada acara di Singapura tuh yang Broadway kan. Broadway kita ke sana ajak dia gitu. Sebenarnya impian masa kecil sih pengen nonton kayak gitu, ajak anak. Betul. Dia suka beneran. Itu yang ditonton, yang dilakoni. Wow, yang paling berkesan, yang susah sih kalau suruh milih satu nih, kayak suruh milih favorit ya, susah ya. Jujur lagi. Jujur yang paling berkesan bagi Rara itu ketika Rara mengikuti musikal Petualangan Sherina. Iya. Jadi Sherinanya. Itu salah satu yang paling berkesan bagi Rara, karena dulu Rara sempat nonton musikalnya, terus sempat nonton filmnya, memang udah ngefans banget gitu. Rara iseng lah coba audisinya dan berkesempatan menjadi Sherina, bintang utamanya di musikal itu. Dan menurut Rara itu latihannya penuh dengan kerja keras banget, perjuangan, karena memang latihan tiap hari, tiap scene di detailing, juga nyanyinya itu harus bagus, harus stabil. Jadi semuanya itu butuh kerjasama dan perjuangan di teman-teman cast, terus juga teman-teman kru, produksi, semuanya tuh ikut berjuang. Jadi Rara sukanya di musikal itu kita tuh rame-rame loh untuk mewujudkan pertunjukan ini gitu. Dengerin Rara ngomong tuh kayak dengerin Disney Princess. Kayak nyanyi ya Kak. Jadi kayak inget. Dia kalau ngomong saya suka tidur Kak. Dia kalau ngomong saya suka tidur, kayak ngerasa dia kayak lagi tidur. Aduh bener deh nih pemirsa, kalau misalnya dengerin Rara tuh saya kayak kayak lagi Disney Princess. Kayak dia nyanyiin itu. Itu latihannya berapa lama tuh untuk Petualangan Sherina? Kebetulan itu sebenarnya Rara ikut audisi Sherina itu dari lulus SD. Tapi waktu itu sempat kepotong karena lagi ada COVID-19. Jadi sempat dijeda, tapi karena dijeda itu latihannya jadi makin banyak gitu. Jadi berapa tahun ya, Mak? 2 tahun jedanya gara-gara COVID. Iya. Jadi dia Sherina tertua, begitu dia main udah SMP kelas 3. SMP kelas 3, betul. Sherina paling tua, tapi nggak bisa diganti karena dia paling mirip sama Sherina. Produsernya nggak bisa ganti gitu. Karena dia pertama kali pas mau tayang kan 2 tahun jeda, Rara tinggi banget kan. Dia bingung kok Sherina udah tinggi banget. Lagi dicari pengganti, alhamdulillah nggak ketemu. Maaf ya Kak. Karena katanya mirip banget sama Sherina. Jadi Sherina versi SMP. Gitu. Tapi kalau untuk karirnya Rara sendiri,
ini kan kalau kita kan mengenal Rara setelah udah dan udah tampil. Tapi kan ada perjalanan langkah-langkah kecilnya. Gitu. Wah, Betul, prosesnya luar biasa Jadi ya. Rara tidak instan, yes. sangat berproses. Padahal kan di era sekarang, sebelum saya ingin mengetahui langkah-langkahnya ya, prosesnya seperti apa. Kan di era sekarang tahu sendiri kan ya pemirsa, Iya, karena setiap individu, setiap manusia punya channelnya sendiri di Iya. sosial media. Bisa dikatakan banyak yang mudah dan instan. Tapi Rara tidak memilih jalur itu. Jalur mana yang dipilih oleh Rara ini dengan nggak instan? Ayo Ra, jalur apa Ra? Tentunya jalur yang penuh perjuangan, penuh proses. Karena menurut Rara dengan adanya proses, adanya jatuh bangun, adanya sedih, adanya senang, menurut Rara itu Rara bisa lebih menghargai setiap langkah Rara dan lebih bisa menghargai orang-orang yang selalu ada di samping Rara dan selalu mendukung Rara dari awal perjuangan Rara. Ingat momentum yang ikut kompetisi nasional FLS 2S. Yes, itu. Iya. Itu masih SD kan? Dari SD. Itu dari SD. Juara nasional, SD, SMP, SMA bertahap. Iya, jadi bertahap. Bertahan dan bertahap. Berarti udah SD, SMP, SMA. SMA. Itu setiap Iya, betul. jenjang ada dan Rara juara nasional. Alhamdulillah. sampai ke luar negeri. Luar negeri ada, Iya. tapi bukan FLS 2N. Oh, oke. Kalau FLS hanya nasional. Nah, tapi bukan dikirim keluar dari Enggak. situ enggak. Itu kan hanya sampai nasional. Betul. Nah, yang di luar negeri itu Ada Ada itu namanya Grand Prix of Nation ya. Swedia. Di Swedia pernah, sama di Malaysia juga pernah. Iya. Sebenarnya itu Kak, ngejar prestasi. Iya, betul. Ikut lomba itu ngejar prestasi. Karena Rara dari SD, jadi kalau di Indonesia itu Kak, kalau kita mau masuk sekolah favorit, sekarang kan nggak ada ya, dulu kan ada sekolah favorit negeri, itu kita nggak perlu tes, kita tuh tinggal kasih sertifikat itu, kita masuk. Jadi tanpa tes, jalur VIP namanya. Nah sertifikat itu yang dikejar. Sertifikat itu kalau dia dapet, dia juara, dia bisa masuk pilih sekolah mana aja yang dia mau. Pakai tol. Ya itu yang saya kejar, saya dan Rara kejar. Masuk sekolah tidak pakai tes. Jadi langsung jalur tol. Nah, tapi jalur prestasi itu jalur tol maksudnya. Tapi orang pikir, wah gampang banget ya. Kadang-kadang kan orang suka menyepelekan, merasa enak banget ya nggak pakai tes. Dia nggak tahu jalur itu tuh susah banget didapet. mengumpulkan bahan bakarnya nih. Tapi kan orang selalu lihat jadinya aja ya. Sudah finalnya aja. Orang nggak tahu bagaimana dapatnya itu Rara tuh gimana gitu. Gimana kalau bisa sharing? Penuh dengan air mata Kak. Air mata Penuh itu dengan gimana? air mata perjuangan artinya gini. Kadang-kadang di sekolah itu banyak sekali teman-temannya yang menyepelekan adalah gini. Alah cuma nyanyi. Hanya mengeluarkan suara. Gitu. Kok bisa sih masuk sekolah favorit cuma nyanyi? Kan nyanyi tinggal keluar mulut aja, keluar suara aja. Mereka tidak tahu nyanyi itu harus pakai teori, pakai teknik. Karena kalau waktu dilombakan semua suara bagus kan. Apa yang make you special? Ya tekniknya, nggak boleh fals, nggak boleh pitchy atau apa, itu kan dipelajari. Teknik menyanyi yang bagus itu kan kalau dalam perlombaan berbeda dengan kita nyanyi biasa di kamar mandi. Nah, yang kebanyakan orang-orang nggak tahu kan, masuk sekolah cuma bisa buka suara, juara enak banget, masuk bisa gitu kan. Kalau anak saya ikutnya yang lomba tes-tes yang misalnya akademik, misalnya pelajaran gitu-gitu, kan lebih susah. Mereka tidak tahu bahwa itu sama-sama bebannya sama-sama berat. Ada nggak momentum yang Mama pernah lihat yang sebenarnya Rara tuh udah hampir ambruk ibarat? Oh iya, of course. Apa tuh momentum? Dua-duanya ambruk pernah, tapi saya udah pernah dua-duanya nangis di mobil berdua bareng. Kenapa? Iya, karena ya hinaan orang gitu loh yang menyepelekan bahwa anak lo cuma bisa nyanyi doang gitu. Karena kan prestasi, begitu kita mendapatkan prestasi itu, misalnya kita dapat juara 1, terus kita dapat sekolah favorit, kita mengalahkan anak-anak yang punya prestasi tapi tidak di bidang seni, di bidang akademik gitu. Mereka menyepelekan. Anak lo tuh pinternya cuma nyanyi aja. Itu sering banget. Sampai detik ini, walaupun Rara sekolahnya di sekolah akademik banget gitu, saya selalu bilang sama Rara, seimbangkan dengan nilai kamu.
Karena apa? Karena kamu harus bisa membuktikan. Itu juga harus saya kasih tahu bahwa kamu bisa. Kamu bisa. Dan dilakukan sama Rara. Mama nggak minta perfect. Mama nggak minta perfect score. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan kalau kamu ada sesuatu di otak kamu yang bisa kamu tunjukkan, kamu akan dapat appraisal lebih. Karena memang seperti itu kenyataannya di dunia ini. Gak cukup dengan nyanyi, gak cukup dengan suara indah. Saya selalu bilang gitu ke Rara. Dan Rara menangkapnya gimana? Kalau dari Rara sendiri memang Rara setuju sekali sama Mama, karena memang kadang tuh banyak yang ngeremehin kok, Rara cuma bisa nyanyi gitu, Rara cuma bisa gini-gini nguap suara doang gitu. Jadi Rara sendiri pun ngerasa kok ada ya orang ngomong kayak gitu. Oke nih, Rara bakal tunjukin ke kalian, Rara bisa juga loh kayak kalian, Rara bisa juga loh dapet nilai bagus, Rara juga bisa seimbang, bisa bagi waktu Rara gitu. Jadi Rara setuju banget, Mama selalu nasehatin Rara kalau misalnya Rara harus bisa menyeimbangkan keduanya gitu. Nggak perfect score Kak, nggak perlu perfect score, tapi menunjukkan bahwa Rara mampu. Karena saya nggak mau cari kesempurnaan, saya nggak mau buat anak saya tersiksa dengan pendapat orang lain. Harus sempurna gitu, kamu harus sempurna. Enggak, Rara nggak sempurna. Tapi Rara dengan Rara mendapatkan sesuatu yang Rara bisa approve, dapat dari teman-teman, oh ternyata Rara nggak sekolah karena Rara nyanyi, tapi ketika ulangan nilainya bagus. So gitu, itu aja sih, bahwa Rara aku nggak sekolah, aku diizinkan sekolah, tapi begitu aku ulangan nilai aku bagus. Nggak perlu dapat 100 tapi nilainya cukup bagus gitu, ya kan? Ya Rara. Apakah ini juga salah satu penyebab yang saya dengar, ini koreksi kalau salah ceritanya yang saya dengar, pada saat Rara mau masuk ajang Indonesian Idol. Iya benar sekali. Tentang nyambung. Iya banget. Sampai menangis-nangis. Ceritanya tuh gimana bisa masuk Indonesian Idol? Nah ini nggak tahu, heran saya. Kan prestasi udah kebangun gila-gilaan nih kan. Udah rencananya mau masuk universitas negeri gitu kan. Betul. Ngapain? Kenapa? Apa yang memotivasi Rara masuk ke ajang kompetisi ini kan udah kuat semuanya, tiba-tiba lah ngapain lagi sih gitu Itu loh. Mama gitu. Betul. Itu sama persis yang Mama ucapkan gitu ya. Lama loh Kak, berbulan-bulan berantemnya sama saya. Terus saya kan galak ya Kak. Gak melotot mata saya. Enggak, saya nggak izinin Kak. Oke, apa yang motivasi Rara terlebih dahulu deh? Itu dulu. Wah, yang memotivasi Rara ya Kak. Rara itu memang dari kecil udah sering banget nonton Indonesian Idol. Dan Rara terinspirasi sama salah satu orang, yaitu yang Rara kenal dari kecil, itu Kak Lyodra. Iya. Teman kecil. Karena kan Rara ngikutin Kak Lyodra dari kecil, bener-bener yang kayak nemenin Kak Lyodra nyatok rambut, makeup, Rara temenin, Rara tanyain gitu kan. Jadi ketika melihat Kak Lyodra berada di panggung itu, dan waktu itu Kak Lyodra masih SMA juga, masih seumuran Rara, dan dia bisa loh gitu. Anak 16 tahun bisa berada di panggung itu dan bersaing sama orang-orang yang lebih dewasa lah istilahnya gitu. Jadi Rara rasa di umur Rara yang waktu itu masih sama, waktu Kak Lyodra mengikuti ajang itu, Rara rasa kenapa Kak Lyodra bisa, Rara nggak bisa gitu. Rara kan terinspirasi dari Kak Lyodra dan Rara always look up to Kak Lyodra gitu. Jadi Rara ngerasa kayak Mama, Kak Lyodra bisa loh, kenapa Rara nggak bisa gitu. Dan karena itu mimpi Rara dari kecil untuk berada di panggung itu, untuk nge-challenge diri sendiri, untuk mendapat langsung komentar dari para juri, terus juga punya supporter yang luar biasa dan challenge-nya setiap minggu berbeda-beda gitu. Rara tuh pengen merasakan hal itu gitu, karena Rara ngerasa tertantang di bidang Rara dan bertemu sama orang-orang yang jujur mungkin lebih banyak lah ilmunya dibanding Rara, karena Rara kan masih 16 tahun waktu itu, 16 dan 17. Sedangkan yang Rara bertanding itu udah kayak 20 tahun, 22 tahun. Dan senangnya lagi mereka itu ternyata tidak pelit ilmu. Mereka sangat merangkul, mereka juga kayak malah jatuhnya Rara sebagai adiknya, mereka kakaknya gitu. Kekeluargaan sekali. Iya, ini kompetisi loh. Iya, karena merasa senasib kan di karantina. Handphone diambil, semuanya dijadikan satu tempat karantina. Jadi satu nasib jadi keluarga. Oke. Itu dari point of view-nya Rara. Kenapa ingin berada di panggung? Iya. Kenapa Mbak Rani mengatakan tidak selama berbulan-bulan?
karena saya ngelihat Indonesia Idol itu memang exposure-nya nomor 1 di Indonesia. Memang itu bagus sekali untuk menunjukkan siapa kita dalam bakat kita bidang tarik suara, tapi hatersnya juga luar biasa. Itu sih, sudah gitu saya takutnya keganggu pelajarannya karena harus sekolah. Ya. Jadi berniat untuk melindungi. Siapa yang mau anaknya dihujat? Hatersnya tuh saya lihat hatersnya itu luar biasa. Bahkan saya mengalami. Mengalami. Gimana maksudnya anak kena saya serangan? Habis. Lah, habis. Udah masuk mengalami di hate. Jadi setiap kali Rara nyanyi kan live tuh. Itu 95%-nya ngatain anak saya pas lagi nyanyi. Live. Gitu. Dan itu dilaporin sama teman-teman saya. Teman-teman saya ngeselin ya. Anakmu di hate begini-gini, di capture dikirim ke saya. Saya kan ke bawah alam sadar, nangis terus pulang-pulang. Iya Kak. Jadi kan live nyanyi. Kalau kita kan di studio nggak lihat kan, nggak baca, itu difotoin sama teman-teman saya, terus dikirim ke saya. Aduh, gangguan mental nih saya. Kan saya dari manusia biasa, maksudnya gini loh, saya tuh dari dunia yang normal. Artinya walaupun Raffi itu musisi, tapi dia tidak lahir dari kompetisi. Dia itu lahir dari indie, artinya dia berkarya itu tidak ada tuntutan perlombaan, tidak perlu mengharapkan apapun dari orang, ya memang dia berkarya karena dia suka, dia bikin lagu sendiri, dia suka, dia masukin viral, alhamdulillah, nggak viral nggak didengerin nggak apa-apa. Jadi hidup saya selama ini dengan Raffi Sudirman itu sangat tenang. Begitu saya masuk Idol, saya langsung stres. Tapi saya stres nggak sendiri, sama mama-mama di sana stres. Nangis, luka, aduh. Karena bukan cuma saya yang dihujat. Gitu, jadi saling netizen tuh saling, jadi jagoan yang mana, yang biasa kan gitu. Hujat sini. Jadi saya nangisnya nggak sendiri sih. Saya besoknya nangis sama mama yang ini, besok nangis sama mama yang ini, digilir. Aduh gitu, nggak tahannya di situ. Saya bilang sama Rara, saya nggak tahan, nanti kamu dihujat dan terjadi loh. Terus sampai akhirnya Jadi ini ada 2 fase masa nih, dari fase mengiyakan sampai akhirnya bisa menertawakan kayak sekarang jalanan itu. Nah, Rara ternyata saat ingin masuk ke kompetisi Indonesian Idol itu terjadi penolakan dari Mama Rani selama berbulan-bulan. Tapi sampai akhirnya yes itu keluar beneran dari kakaknya, dari abangnya Raffi Sudirman kasih. Bukan dari bapaknya? Enggak, bapaknya juga enggak mempan. Enggak berhasil. Maaf ya, Pak. Gagal juga. Gagal. Rara juga enggak berhasil. Apalagi Rara. Paling utama tidak berhasil. Sangat tidak berhasil kalau Rara Sudirman mah. Jadi apa yang Raffi lakukan? Apa kata-kata magic ya? Apa point of view atau pola pikir apa yang berhasil mengubah keputusan itu? Jadi kalau Raffi itu orangnya nggak banyak bicara. Nggak pernah nuntut, nggak pernah minta apa-apa. Dia tuh orangnya bener-bener ya santai aja gitu loh. Sampai kita suka bingung dia itu mau apa gitu, karena dia nggak pernah minta apa-apa. Di rumah itu nggak pernah ada tuntutan apapun. Itu Raffi Sudirman. Jadi kalau sampai dia minta itu something special. Kita tuh sampai nungguin dia minta. Kayak minta uang jajan dia nggak pernah. Gitu loh, minta apa kebutuhan gak pernah, hanya diem aja gitu. Jadi kalau dia minta sesuatu itu pasti spesial. Saya selalu tunggu dia minta apa. Dia minta Rara masuk ke Indonesian Idol. Udah itu aja. Udah, saya nangis. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang gitu sama dengan air mata saya. I trust her, dia bilang. Petnya different dan aku mah, dia bilang. Pet aku di sini. Kalau Rara itu dari kecil memang anak lomba, dia bilang. Kalau abang kan gak anak lomba. Abang tuh bener-bener disunting sama Om Erwin Gutawa jadi artis. Ya udah, artis langsung dari kecil gitu loh. Terus kalau Rara ini berjuang dari kecil mama yang selalu menemani. Lomba di Swedia mama ikut, lomba di Malaysia, lomba di mana-mana mama ikut. Kok sekarang di Idol mama nggak mau ngikut, ini lomba tahta tertinggi, kata Raffi.
Semua anak yang suka nyanyi itu pengen masuk Indonesian Idol. Itu membuktikan, disitulah Mama Rara itu mau mencoba. Karena Rara udah sampai ke dunia-dunia mana, tahu kata Raffi gitu. Dia kasih kayak gitu, pandangan gitu. Kalau papanya ngomong kayak gitu nggak mempan ke saya. Maaf ya Pak, saya cuma oke gitu. Tapi begitu Raffi yang ngomong menjelaskan itu ke saya langsung keluar air mata. Terus saya bilang ke Raffi, mau nggak dampingi Mama? Dia bilang, iya, aku dampingi Mama, dia peluk aku. Tolong Mama ridhoi, izinin Rara. Di situ saya bilang, iya. Terus saya bertangis-tangisan kayak drama. Kayak mau naik haji. Iya kan, tangis-tangisan melepas anak gitu kan, karena kan harus ada ridho dari ibu, gitu. Jadi baru saya ridho. Seperti itu, lucu ya Kak. Rara tuh sama Raffi seberapa dekat? Oh deket banget. Deket banget sih Kak, karena memang padahal kan ini kecil. beda usia 5 tahun. 5 tahun. Terus beda laki-laki dan perempuan. Iya deket banget. Biasanya kan nggak jarang ada yang jalan segini deket larasnya gitu. Iya betul. Saya rekatkan dari kecil. Jadi waktu Raffi kecil saya selalu bisikan di telinga Raffi, di mana ada Raffi di situ ada Rara. Dari kecil saya selalu bilang sama Raffi kalau punya istri dari kecil. Dari kecil ya Raffi. Kamu ya. Dari kecil kalau punya istri bawa Rara. Karena nanti Mama dan Papa tidak akan ada selamanya. Yang ada di dunia ini hanya Raffi dan Rara. Jadi Rara harus dibawa. Saya dari kecil sudah bilang istri ke Raffi. Jadi tidur kerekam istri. Anak adekku aku harus dekat mungkin gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang bilang secara psikolog, kalau anak lagi tidur momen yang paling pas adalah ngomong sama anak karena dia pas mau nutup mata. Itu situ ngomong di telinganya apa yang good sign, good things about him, tentang apa harapan kita, seperti Raffi jadi anak yang soleh, anak yang baik, belai-belai rambutnya, dan itu saya masuk ke Rara. Adiknya dimasukin. Adiknya saya masukin terakhir selalu setiap malam, mungkin di otaknya berputar. Kalau saya lihat itu sih patut dicontoh ya. Oke, kalau itu kan bisa dikatakan mantra-mantranya nih. Ya, mantra-mantranya. Mantra dari bisikan goib. Nah, sekarang outputnya, hasil dari suara-suara halus seorang ibu ke anaknya, seperti apa yang Rara rasakan bersama Abang Raffi? Yang Rara rasakan bersama Abang Raffi itu tentunya karena memang sudah merekatkan ya Mama dari kecil ya Mama. Rara tuh sama Abang jujur banyak berantem ya dulu. Mama sampai kayak Raffi stop berantem, tapi bisa langsung peluk-pelukan, abang main yuk gitu. Apa ibarat kata kayak kucing sama anjing gitu? Iya, sama saya kan tahu kan remaja 5 tahun gitu ya. Masih kecil juga iya rebutan mainan Rebutan lah. mainan, iya begitu. Tapi habis itu saya training lagi otaknya. Pas tidur malam-malam Diingetin lagi ini berubah. adalah saudara. Itu saya dapat dari orang tua sih. Saya teruskan, bisa dipraktekkan. Boleh. Kalau untuk Rara bisikannya apa? Bisikannya nurut sama abang. Apa? Tapi hasilnya ini. Iya. Apa hal yang dilakukan abang kepada Rara yang Rara rasa ini adalah bentuk support yang Oke. Galak ya. Iya betul. Betul sekali. Abang Raffi itu walaupun sama Mama lembut, sama semua orang tuh abang jujur lembut banget Kak. Tapi sama Rara sebenarnya lembut. Tapi ada di momen-momen dimana Rara tuh ngerasa kenapa ya abang tuh galak banget sama Rara. Galak tuh artinya misalnya Rara salah. Dia bakal terus menegaskan ini tuh salah Rara. Jangan dilanjutkan. Nggak dimanjain. Jangan gini-gini. Dan itu benar-benar karena abang tuh jarang marah kan. Jadi ketika abang pertama kali atau saat marah sama Rara tuh Rara langsung ini kenapa gitu. Dan Rara tuh sampai cerita ke Mama kayak dia kalau marah tuh gak enak banget ya gitu, mendingan Mama yang marah atau Papa yang marah gitu. Karena abang kalau marah benar-benar yang gak lembut gitu. Gak lembut tuh maksudnya kayak enggak
iya gitu. Tapi ngajarinnya bener. Tapi bener tapi Rara tuh sempet kayak, "Ma ini tuh abang nggak bener nih." Rara pasti yang bener, Rara bilang gitu. Iya. "Abang tuh nggak bener, kenapa nggak dibolehin, bla bla bla, kenapa ini salah gitu." Tapi setelah berjalannya waktu ternyata apa yang abang omongin tuh benar. Gitu. Itu yang Rara rasa kayak, walaupun Rara tuh kadang suka nangis juga ya Mas sama abang kayak, "Apa sih, apa abang lagi capek, lagi banyak pikiran, kenanya ke aku bilang gitu." Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, dampak positifnya tuh banyak banget apa yang abang omongin itu. Dan Rara tuh kalau dimarahin Rara sekarang kayak selalu menunggu kayak, oke ini kayak bener deh. Gitu. Kalau menurut saya sih ya, mendidik Rara. Supaya Rara gak jadi spoil. Gitu loh. Abang itu keras, dia didik Rara karena dia tahu di dunia itu nggak seindah yang Rara pikirin. Karena kan kalau dilihat dari family, Rara itu kan sangat happy, punya mama papa support, abang support. Padahal di luar sana tuh kejam nak. Tidak seindah yang ada dalam rumah. Abang ngasih tahu dunia itu kejam, dunia itu nggak selalu indah. Dengan abang ngomong keras kamu, nggak gitu Rara gini dia ngajarin. Kamu ngerasa nggak sih abang tuh ngasih tahu bahwa dunia itu keras gitu loh. Itu yang selalu dikasih tahu ke Rara. Kadang-kadang Rara yang gitu nggak terima kan karena dia manja ya. Maksudnya dia ngerasa selalu happy family, dilindungi dengan penuh dengan cinta. Abang selalu bilang nggak gitu. Di dunia itu kamu pasti kena ini. Ya termasuk hujatan. Betul. Mama Rani Ya bercerita hal tadi membuat saya terpikir. Rara ini kan selalu didampingi oleh mama. Iya. Apakah yang Raffi lihat di luar sana karena dia merasa mama udah full fokusnya ke Rara? Benar. Jadi dari kecil tuh Raffi tuh selalu saya dampingin. Nah, begitu masuk SMA kan dia laki-laki ya. Dia bilang sama saya, "Mama aku malu ditemenin mama," gitu. Karena kan aku udah SMA, udah akhir balik, dia maunya ya namanya cowok kan kalau ditemenin sama mamanya terus jadi kayak anak mami ya. Jadi saya lepas, dia sendiri, dia mandiri. Terus tiba-tiba kan Rara kan tek gitu kan. Saya terlalu fokus sama Rara gitu. Fokus sama Rara sehingga tuh saya tuh kadang-kadang lupa sih ya Raffi ini ngapain karena kan saya tuh bener-bener otak saya 100% tuh untuk Rara. Sampai yang kejadian yang bener-bener buat saya sedih adalah dia itu ternyata lulus S1 terus tiba-tiba dia dapet cum laude, saya nggak tahu dan saya nggak tahu isi skripsinya apa, nggak tahu, bener-bener saya nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang aku udah selesai kuliah loh Ma. Saya cuma ngomong antara alhamdulillah nangis, antara ya ampun aku kemana aja di dunia ini gitu loh. Terus dikasih tahu temennya kalau tante Raffi cum laude gitu. Saya sampai masa sih masa dia bilang gitu. Dia tuh jadi Raffi itu anaknya gak mau ngerepotin mamanya, even dia mau kasih tau dia cum laude nanti dia mama lagi stres kali ya ngurusi Rara. Jadi saya tiba-tiba telepon dia nangis-nangis, lebay biasa. Kok kamu cum laude gak cerita ke mama Raffi? Ya gak apa-apa mama, dia bilang gitu. Alhamdulillah gitu ya Raya. Jadi saya tuh ngerasa wow, pengorbanan. Saya selalu bilang sama Rara kalau saya marah sama Rara ya, anakku gak cuma satu ya. Maksudnya anak saya gak cuma Rara gitu loh. Anak saya gak cuma satu ya, anak saya Raffi Sudirman. Itu sebenarnya nutupin kekecewaan saya kalau saya suka lupa ya kalau misalnya Raffi itu masih butuh mama gitu. Sampai kadang-kadang saya bilang gini, "Bang, abang tuh kalau apa-apa bilang sama mama, kalau butuh bikin baju, jahit atau mau apa bilang, jangan sendiri-sendiri apa." "Enggak kok aman." Tapi pas show biasa-biasa aja sih lihat bajunya nggak aman. Lu kok bajunya biasa aja saya nonton gitu di TV. Ya kayak gitulah Kak. Kadang-kadang saya ngerasa kok Raffi nggak ngomong gitu, kok apa? Saya juga bingung kadang-kadang. Tapi saya alhamdulillah sih kalau dia bisa sampai cum laude itu tanpa mamanya tahu sama sekali, sama papanya tahu sama sekali. Tahunya, wisuda cum laude, alhamdulillah. Seperti itu Kak. Oh my God, luar biasa. Udah nggak bisa nangis Kak, antara nangis dan ketawa jadi satu Kak. Bingung. Karena terlewati menjadi momentum yang penuh dengan cerita dan kebahagiaan. Iya gitu. Tapi yang lucunya Raffi itu membuat segala sesuatunya lebih mudah. Jadi dia nggak bikin saya ngerasa bersalah. Ya Raya, itu abangnya udah Mas santai aja sambil peluk aku.
Jadi saya tuh sebenarnya nggak tahu dia tuh sedih atau senang atau apa. Rara juga ngalamin gitu. Iya betul. kita jadi topiknya Raffi Sudirman ya. Kenapa Abang Raffi jadi dibahas? Gak apa-apa Kayak dong. kupingnya langsung mendengar apa ya? Kenapa aku jadi bahas kamu ya abang? Kita topiknya Rara. Iya benar. Maaf ya kak, bingung saya. Iya iya. Iya. Baik. Oke, nah Iya. ini yang menarik adalah gini. Namanya persaingan itu tidak mengenal gender, tidak mengenal usia, tidak mengenal genre apapun ada. Nah ini kan dalam satu keluarga ada 2 orang entertainer nih ya, sama-sama diolah vokal walaupun genrenya beda. Rara pernah ngerasa bukan tersaingi ya, tapi ada entah dorongan, ada tarikan, ada emosi apa nggak sih kalau misalnya berada di rumah? Ini atau mungkin dari sisinya Mama Rani ini ada 2 bintang. Oh pernah itu di film. Iya betul. Rara nangis berbulan-bulan harus diceritakan. Ini seru sekali. Iya. Oh jadi iya gini, cerita Kak. Rara. Rara itu kan berangkat dari dunia musikal ya, Iya. dunia Broadway, teater, which is itu ada nyanyi, acting, dan dance. Itu Rara tiga-tiganya insya Allah memang Rara kuasai lah gitu. Iya. Nah, itu kayak jagoannya Rara lah gitu. Jadi Rara itu memang udah sering kadang casting film, dan waktu itu ada satu kesempatan Iya. Rara dapat langsung nih casting film untuk film musikal. Iya, which is Rara ngerasa wah ini Rara banget nih, Rara pasti dapet bantai nih gitu kan. Jangan Aku Rara insya Allah akan melakukan yang terbaik gitu kan. Jadi Rara persiapkan banget tuh actingnya, narinya, nyanyinya Rara persiapkan, dan saat pertama kali waktu itu casting langsung ke kantornya, Rara udah kayak pede nih baca skripnya. Rara kayak wah ini Rara kayak Langsung ke insya Allah produsernya nih. loh kak. Langsung ke produsernya Pede gitu. banget. Dan waktu itu Rara orang pertama kan yang di cast, jadi Rara ngerasa kayak wah ini panggilan pertama nih, kayak udah dilihat-lihat nih gitu Banget udah karena kayak musikal. formalitas doang nih. Iya, karena Rara ngerasa musikal itu memang lah dunianya Rara lah gitu. Rara kuasai dari kecil. Tapi lucunya itu memang Rara nggak dapet kabar setelah itu, maksudnya kayak ini Rara dapat atau enggak ya? Ya udah deh Rara belajar, Rara kembangin bakat dulu gitu. Tapi masih ngarep kak. Rara masih kayak berdoa. Masih doa tiap hari tiap malam. Semoga Rara bisa ya. Dapet Karena memang kesini. itu mimpi Rara banget untuk main film, apalagi filmnya genre Musical. Rara gitu, musikal. Taunya Tiba gitu, ini yang namanya Abang Raffi Sudirman out of nowhere. dia bilang, Rara aku dipanggil casting loh. Sama siapa? Ini ditunjukin sama produksinya gitu. Saya kayak abang peran apa? Nggak tahu peran apa nih gitu. Mau Bener-bener. coba aja, dia bilang gitu. Coba aja kan abang jarang nih main film gitu. Terus akhirnya abang nyoba. Aku bilang kayak ya udah coba aja bang. Aku kayak masih pede gitu. Iya udah. Akan dicoba gitu. Nggak mungkin dapet dia loh. Iya gitu. Rara coba, abang coba waktu itu. Abang coba tanpa beban apa-apa ya, abang Bener-bener datang. nggak beban. Dan skrip juga dia kayak ya udah baca aja gitu. Kalau Rara kan ya Rara prepare gitu. Dan Tiba-tiba yang ditelepon dapat ya. Abang Raffi yang dapat filmnya gitu. Soalnya kayak Rara kayak semua doa malam ini, setiap malam Rara doa, setiap pagi, setiap sholat, ternyata turunnya ke abangnya Rara. Padahal Rara yang berharap kayak semoga Rara dapat Rara yang film ini doa. ya Allah. Tahajud. Nah itu terjadi beneran. Rara kayak Dia sampai nangis kak. Kenapa doa bisa belok katanya Rara. Sampai dia mempertanyakan kenapa doanya Rara Iya. belok ke Rara abang. sampai mempertanyakan itu, dan Rara kayak Terus abang tuh yang mukanya yang dapat gitu. Hah dapat filmnya? Oh gitu. kok bisa? Kok bisa dapat gitu? Yang drama. Ya, tapi Rara ujung-ujungnya Rara ngerasa memang itu udah rezeki abang. Karena kebetulan waktu itu tuh Rara kayak, wah Rara pengen banget nih musikal. Tapi setelah itu ada berkahnya juga, Rara bisa mengikuti Indonesian Idol gitu. Mungkin Rara kalau dapat film ini Rara belum bisa. tentu bisa ikut Indonesian Idol gitu, ketemu sama banyak sekali teman-teman dan pengalaman yang luar biasa. Jadi Rara ngerasa udah porsinya masing-masing dan rezekinya. Tapi ngelewatin nangis-nangisnya juga sih. Lamanya saya ada di situ, pusing. Tapi Iya. abangnya santai. Tuh. Yang bikin gemes itu kak, kadang-kadang ini ya, saya belajar sesuatu adalah belajar let it go. Belajar bukan let it go, belajar legowo. Kadang-kadang apa sesuatu yang kita gak harap
harapan nggak kita harapkan kan, itu malah dikasih Allah. Karena saya yakin Allah tuh sebenarnya tahu yang mana yang baik buat kita. Betul. Karena kita kepengen nggak dikasih, sampai kita mikir kenapa ya nggak dikasih padahal udah sholat gitu. Jadi kayak menuntut. Betul. Kita menuntut segala sesuatunya. Saya kan sudah melakukan kewajiban, kenapa kita nggak dikasih ya Allah? Kenapa? Padahal kata Allah itu bukan buat kamu. Betul. Ya itu yang kita sadari setelah. Ya. Tapi perlu nangis dulu, perlu nangis dulu, perlu kecewa dulu, perlu sedih dulu. Akhirnya saya bilang sama Rara, kadang-kadang segala sesuatu itu kata Tuhan itu bukan yang terbaik, kata Allah itu bukan terbaik buat Rara, walaupun itu masternya kamu, hebatnya kamu. Sedangkan abang yang bener-bener nggak musikal dapat gitu loh. Dan dia yang langsung yang kita tuh sama-sama tatap-tatapan. Akhirnya kita belajar gini loh, yuk kita sekarang belajar ikhlas, belajar untuk legowo, bahwa kita boleh berusaha tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Betul. Jadi nggak terlalu kecewa kalau kayak gitu Kak. Belajarnya di situ sih, untuk tidak terlalu meminta sesuatu yang kita inginkan banget, sehingga kalau itu kita nggak dapetin kita nggak kecewa. Betul. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lain yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah di Indonesian Idol. Luar biasa, itu dia pelajarannya. Iya. Ini kayak ini ya pertanyaan. Berada di panggung sebesar Indonesian Idol itu kan seperti yang tadi Mama Rani bilang, sorotannya itu luar biasa. Sorotan itu bukan berarti hal yang positif setiap saat. Negatifnya juga luar biasa. Hujatan, kata-kata haters, apa segala macam. Di usia Rara yang masih sangat muda dibandingkan peserta lainnya yang mungkin secara mental dan perjalanan hidup juga lebih kuat. Betul. Bagaimana menghadapinya? Apa pelajaran hidup apa yang terbangun dalam pengalaman hidup fase Indonesian Idol itu di diri Rara? Oke, kalau dari Rara sendiri itu Kak, karena memang Indonesian Idol merupakan Rara yang mau ya, keinginan Rara gitu. Dan Rara udah tahu konsekuensinya mungkin bakal banyak komentar-komentar dan pendapat-pendapatan orang yang beda-beda gitu terhadap Rara. Jadi ketika Rara pertama kali ya berada di panggung sebesar itu, lalu juga langsung dikomentari oleh judges, tentunya banyak kritikan, banyak saran, banyak pujian gitu. Yang Rara rasakan adalah Rara menerima itu dengan betul hati yang legowo gitu Rara rasa. Karena kan di situ Rara di karantina ya Kak. Rara nggak bisa ketemu sama mama, sama papa, sama abang. Walaupun mereka dekat sekali, mereka di Jakarta juga. Mungkin teman-teman lain ada yang keluarganya di mana gitu, di luar daerah. Tapi Rara di Jakarta, tapi Rara tetap merasa sendiri. Kok jauh ya. Kok walaupun mama tuh mungkin nggak nyampe berapa kilo gitu kan di sini gitu. Tapi kenapa ngerasa itu jauh banget gitu. Jadi Rara tuh kalau Rara juga baca banyak banget kayak komentar-komentar, hujatan-hujatan yang kurang baik buat Rara gitu. Dan Rara sendiri tuh tipe orang yang kadang tidak suka menunjukkan kesedihan Rara di depan kamera dan di depan teman-teman Rara gitu. Jadi teman-teman tuh selalu ngeliatnya kayak, aduh nih anak tuh bisa diem gak sih, bawel banget, atau kayak ceria banget, energinya banyak banget gitu. Padahal Rara itu kalau udah di kamar, Rara tuh banyak sekali pikiran-pikiran Rara gitu, yang Rara pendam sendiri. Kenapa? Karena Rara tidak mau teman-teman Rara ikut sedih gitu. Rara tidak mau energi positif Rara hilang di depan mereka, aura positif Rara hilang gitu. Jadi ketika Rara sedang sendiri di kamar, itu Rara kayak suka merenungi apa yang salah gitu. Apa yang salah dari Rara? Apa karena Rara suara musikal, suara Rara segmented gitu. Jadi susah banget diterima sama banyak orang. Sampai Rara tuh bingung. Gimana caranya Rara bisa menaklukkan, Rara nggak bisa bilang menaklukkan semua orang, tapi menaklukkan orang-orang yang mencintai Rara gitu. Tapi ternyata membaca semua hujatan itu tuh kadang suka mikir kayak, apa Rara salah masuk sini gitu. Apa omongan mama, Rara suka mikir apa omongan mama tuh benar untuk nggak ikut Indonesian Idol gitu. Sempet down ya. Apa karena Rara mentalnya belum kuat, mama langsung stopin Rara. Tapi apa yang membuat abang tuh kok bisa langsung oke Rara gitu. Pasti ada hal baiknya juga. Dan yang Rara ingat itu satu hal baik, karena Rara merasa sendiri di situ. Rara tidak pernah melupakan Tuhan. Rara selalu ujung-ujungnya oke Rara sendiri di sini. Rara nggak punya mama papa abang yang bisa Rara cerita biasanya dulu tiap hari. Rara bareng teman-teman Rara yang punya struggle-nya masing-masing tentunya, karena mereka sendiri juga.
Jadi siapa yang Rara bisa cerita andalkan? Yaitu Tuhan. Jadi Rara selalu apa-apa ke musola, misalnya sholat sunnah atau sholat apapun itu kakak-kakak kru semuanya udah kayak, oh Rara di musola, ayo cek gitu. Kalau misalnya Rara ngilang di musola, Rara selalu baca Al-Quran gitu. Waktu itu mama selalu titip pesan baca Al-Waqiah, Rara Al-Waqiah gitu. rezeki. Dan Rara tuh ngerasa ketika Rara dekat dengan Tuhan, itulah dimana tempat ternyaman Rara saat itu. Rara kayak dikasih petunjuk, Rara kamu bisa ngejalanin ini. Mungkin sekarang berat, kamu dapat banyak banget hujatan, karena memang hujatan-hujatan itu kejam sekali Kak. Kejam banget. Kadang tuh Rara bacanya kayak, apa aku seburuk itu? Padahal aku kan belajar dengan banyak sekali perjuangannya ya. Ada latihan nari, latihan suara juga gitu, tekniknya yang luar biasa susahnya menurut Rara ya. Tapi ternyata mereka tuh berkomentar kayak, cempreng suaranya Rara gitu. Rara suaranya nggak pernah masuk gitu. Rara suaranya tinggi banget, nyaring banget gitu. Sampai Rara ngerasa kayak nggak percaya diri ya, Rara? Kok gitu. Rara ngerasa gitu. Padahal Rara ngerasa alhamdulillah Rara punya lumayan banyak banget bekal karena Rara belajar teknika klasik gitu. Tapi ternyata nggak semua orang tuh bisa menerima itu gitu. Jadi gimana Rara cara menerima itu ya, Rara tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Rara ngerasa Tuhan lah yang paling terbaik buat Rara gitu. Jadi ketika Rara menampilkan performance Rara di Indonesian Idol, Rara selalu doanya, Tuhan jika hari ini Rara keluar, Rara tahu itu yang terbaik gitu. Tapi jika Tuhan mengizinkan Rara untuk terus lanjut, Rara tahu itu yang terbaik. Sebijak itu dia di Indonesian Idol dengan didikan itu. Saya juga bingung kok berubah. Betul. Jadi jadi bagus berubahnya. Mama tuh waktu pulang sempat bilang ke Rara kok dewasa banget. Dewasa banget. Rara waktu sebelum Indonesian Idol tuh nggak pernah sedewasa ini pemikirannya, pola pikirnya. Ya. Terus Rara sampai kayak, emang iya ya Rara dewasa? Rara tanya ke abang. Iya, abang lihat Rara udah dewasa. Didikan berbulan-bulan di Indonesian Idol membuat Rara berubah gitu. Karena kalau masuk kompetisi itu harus mental yang sangat luar biasa Kak. Jadi mungkin yang lainnya yang biasa berkompetisi di televisi, mungkin kan yang sebelum ini udah pernah coba gitu kan. Jadi udah tahu mentalnya gitu. Kalau kita kan bener-bener enggak. Jadi nanti tulus. Jadi memang harus dipersiapkan adalah mental. Betul, luar biasa. Karena kalau udah diserang itu, wow, saya jadi tahu rasanya ya. Orang-orang depresi di sosial media atau apa dengan baca yang di Korea ya, bisa mengakibatkan ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Karena apa ya, mereka membaca nggak bisa ditahan Kak. Karena kita kan megang handphone. Ada banyak yang bilang jangan buka handphone, nggak bisa. Karena kita pengen nonton anak kita di situ. Otomatis begitu nonton kita pengen baca komen gitu. Tapi kalau saya balesin Kak. Saya terkenal. Mama galak ya? Galak. Nah. Yang bener-bener jahat dan kejam saya balesin, saya tunggu, saya bilang. Kamu datang ke Jakarta, saya tunggu. Padahal itu sebenarnya mungkin orangnya nggak tahu di mana. Sampai saya dinasihati Rara, Tante Rani jangan dibalesin. Oh nggak apa-apa, biasa daripada masuk ke hati ya Kak. Saya balesin gitu. Memang kayaknya dari 1 sampai 13 idol yang membalas komen cuman mamanya Rara. Semuanya dibalesin. Semua saya balesin. Tapi ternyata itu terapi buat saya Kak. Ya, itu terapi buat saya. Karena buat saya begitu saya balesin, dia balas, saya balas lagi, dia balas. Orang bilang kok lu stres? Maaf, kok kamu stres Rani balesin gitu loh. Enggak, itu terapi kalau buat saya. Biar mereka mikir. Kalau mereka ngetik ada ibu yang tidak suka, ibunya akan bales. Nggak apa-apa. Nggak semua sih Kak yang kejam, yang sangat kejam saja. Dan ternyata hasilnya nggak ada tuh, abis itu hilang. Ada hasilnya Kak. Patut ditiru ya. Buat yang mau terjun di industri. Iya, kita harus punya keberanian untuk set boundaries. Yes. Ya, harus ada batasan seberapa jauh orang bisa mengomentari atau ikut campur dalam ruang pribadi kita. Tapi jangan sampai, kalau Anda nggak bisa, jangan maksa dia sampai akhirnya nggak kuat sendiri ya. Ukur diri sendiri dulu. Ukur gitu loh. Tapi dari tadi yang menarik sekali ya, dalam kesempatan hari ini ya, antara Mama Rani dan juga Rara, itu adalah ikatan ibu dan anaknya. Ini yang sangat mempesona saya, bener. Karena memiliki 2 anak yang tidak hanya dua-duanya adalah seorang bintang,
Tapi dua-duanya juga di usia tumbuh kembang terkenalnya. Ini kan kontrol bentrokannya tuh biasanya banyak. Iya. Tapi walaupun mereka bisa mengekspresikan mungkin ketidakcocokan atau perbedaan pandangan, bagaimana Mama Rani bisa menyikapi yang walaupun Mama Rani ini galak ya, Ya, galak saya terkenal. masih lebih bisa untuk membuka telinganya, Iya. untuk mendengar. Iya. Kira-kira sampai kapan nih Mama Rani akan mendampingi? Sampai Rara mandiri kayak abangnya. Oh, Ya, kapan Rah? berarti aku harus ngomong juga kan. Mama kayak udah deh, aku udah dewasa gitu kan. Tapi sekarang belum approve. Ya. Masih ditemani. Oke, siap. Iya. Tenang aja, pengalaman hidup sampai umur 30-an saya mesti didampingi. Oh, kayaknya kayak gitu deh, Kak. Kamu kayak gitu ya nanti ya? I will do the same. Oke, siap. Siap kamu. Gimana rasanya, Ra? Siap nggak? Siap sih sebenarnya ya, Mah. Dia. Iya. Tapi Rara, di kacamata Rara, apa sih arti keluarga dalam perjalanan hidup Rara, dalam perjalanan karir Rara ini? Oke. Arti keluarga bagi Rara ya dalam perjalanan karir, perjalanan hidup Rara. Rara itu keluarga adalah my safest place. Iya, jadi my safe place, tempat ternyaman Rara di mana Rara bisa menjadi diri sendiri seutuhnya. Gitu. Menjadi diri sendiri yang tahu kapan Rara salah, kapan Rara benar, itu selalu dinasehatin gitu. Jadi apapun itu balik lagi ke keluarga. Apapun masalahnya, apapun yang sedang dialami, balik lagi ke keluarga. Keluarga itu kan berarti kan ada abang, ada papa, ada mama. Mama ini kan yang tadi Rara juga udah cerita, Mama Rani juga cerita, yang benar-benar yang nempel mendampinginya, sampai mendampingi di dunia digital, Ya. Sampai digital. sampai digital. Iya, Rara lagi di panggung, Mama yang Iya. ini Iya, saya harus habis menyiapkan. ini saya harus membalas. Jadi apa artinya spesifik Mama untuk Rara? Spesifik ya Mama ya. Siapa sih Mama ini? Mama itu menurut Rara kalau lagu Ariana Grande ya, My Everything. Oh, jelaskan. My everything nggak lengkap. My Harus Everything dijabarkan. ya. My Everything itu artinya Mama tuh sahabat Rara ya. Iya. Mama tuh sahabat Sekaligus? Rara. Sekaligus Mama Rara, manajer Rara semuanya pokoknya. Di mana-mana tuh Rara bareng Mama dari kecil. Apa-apa minum kopi lovers bareng coffee Mama. lovers. Iya. Iya. Nonton film bareng Mama. Cuman nyanyi aja nggak bisa ya, Ma? Nggak bisa. Alhamdulillah. Mau belajar Kalau nggak nanti aku lebih terkenal daripada kamu. Oke. Bersyukurlah Mama nggak bisa nyanyi. Nah, Dan menurut Rara itu Mama adalah seseorang yang menemani Rara dari kecil sampai sekarang dengan semua perjuangannya, semua kerja keras Mama yang Mama udah kasih ke Rara itu my everything. Jadi kalau ada sebuah lagu yang bisa menggambarkan rasa Rara ke Mama atau arti Mama dalam diri Rara, lagunya seperti apa? coba nyanyiin dikit. Oke. My everything tuh gimana? Bukan my everything itu lagu cinta. Oh, sorry. Kalau lagu dari salah satu film favorit kita juga, Apa? namanya My Love My Life Oh dari iya. Mamma Mia. The Gimana musical. coba sedikit? Like an image passing by, my love, my life, in the middle of your eyes, my love, my life, I can see it all so clearly, with all my heart with me, you will be my love, my life, you're my one and only. Gitu. Aku nggak bisa balesnya. Itu kan duet sebenarnya. Iya, aduh, harusnya Mama bisa loh. Nggak bisa. Penyeimbangnya adalah kalau ada yang memiliki suara indah, perlu ada yang mendengar untuk bisa menghargai. Iya, aduh, kayaknya the best. Iya, bener sih. Iya, kayaknya the best deh. Terbaik kayaknya. Iya, bener. Aku terharu. Oh, manis banget kayaknya. Oh. Tapi kalau dari Mama Rani kan suka nonton, Iya. atau ada quotes atau apa yang bisa menggambarkan arti Rara
dalam hidup Mama Rara? Kalau Mama sih lihat Rara adalah pejuang tangguh. Dia berjuang. Rara itu dia mau nggak nyaman kan? Dia mau nggak nyaman. Itu yang saya seneng dari anak saya Rara. Dia pejuang tangguh. Mau diapain orang-orang, mau diapain sekelilingnya, tapi dia baik. Rara tuh baik, Kak. Saya suka bingung kalau orang jahat sama Rara. Saya bilang gini, bukan karena Rara anak saya ya, Kak. Rara tuh orang yang menurut saya orang yang paling tulus dan baik. Saya sampai bingung kalau dia bisa jadi anak saya gitu loh. Karena kan saya ini kan galak ya, Kak. Dan saya tuh kan kalau sudah galak tuh saya julid. Kalau Rara tuh enggak, Kak. Mungkin kayak papanya. Papanya kayak gitu, papanya halus, tulus gitu loh. Jadi saya lihatnya tetap jadi Rara yang tulus ya. Nah, mau orang di sekitar kamu atau orang di luar kamu nggak baik sama Rara jadi harus tetap jadi anak yang baik. Nggak boleh, kadang-kadang Rara selalu bilang ini, Kak, yang saya suka sedih, Ma, apa aku terlalu baik? Apa aku terlalu baik sehingga orang itu selalu ngejahatin aku? Gitu. Nangisnya tuh di situ. Saya tuh kalau naik mobil tuh saya suka nangis kalau ada orang-orang yang dia sudah baik. Karena kan polos ya, Kak. Dia tuh mikir di dunia itu kalau dia baik, orang tuh harus baik sama dia. Kan kayak gitu, Kak. Itu yang diajari Raffi. Kamu tuh baik, kamu nggak boleh ngarep orang tuh baik sama kamu. Kadang-kadang itu yang saya goncang-goncangin badannya dia gitu. Saya kan galak banget tuh, Kak. Saya goncang-goncangin tuh Rara. Gak gitu sistem hidup di dunia itu. Rara boleh baik terus, tapi Rara tidak boleh mengharapkan orang memperlakukan yang sama ke Rara. Itu harus Rara siap. Jadi pesan Mama sama Rara, please jadi anak baik aja. Karena apa, Rara? Kan ada Tuhan, ada Allah yang menilai. Di balik orang nggak sayang sama Rara, orang ngejudging Rara bahwa Rara punya hal-hal yang nggak baik, yakin Rara udah dijaga sama Allah di Indonesian Idol. Ya, tanpa Mama melindungi Rara, Rara dijaga. Rara pun sampai sekarang dijaga sama Allah, dijaga sama Tuhan. Jadi seandainya umur Mama juga nggak panjang ya, di stasiun TV ini Mama ngomong sama Rara aja nggak pernah berubah ya, Nak ya. Karena Mama kan nggak selamanya mendampingi Rara. Ya kita kan orang tua, umur kita nggak tahu ya, Kak. Kita nggak bisa selamanya ngedampingi Rara. Kita nggak tahu besok atau 2 hari, 3 hari. Mama selalu lekat. Saya selalu lekat banget sama anak saya. Sampai sosial media orang ngata-ngatain anak saya jawabin. Tapi kan suatu saat itu bisa hilang. Kita nggak tahu umur Mama sampai di mana. Nggak ada lagi bodyguard katanya nih, saya ini satpamnya Rara. Rara sampai dimanapun Rara harus ingat, Rara harus jadi orang yang baik karena ada Tuhan, ada Allah yang melindungi Rara. Itu aja sih, Kak. Harus jadi orang baik. Saya sampai bilang, jangan balas Rara. Biar mamamu yang balas. Lagi serius. Biar mama yang balas, Nak. Biar mama yang jadi bad girl-nya. Jadi dia nggak pernah balas, Kak. Yang balas mamanya. Gak apa-apa. Yang galak mamanya. Yang jadi bodyguard mamanya. Jadi yang di hate akalan mamanya, yang akan dijadi manusia nggak bagusnya adalah mamanya. Artinya gini, ya pasti hati-hati mamanya. Gak apa-apa, saya siap kok dan saya enjoy. Gitu. Jadi kalau setiap orang watch out sama mamanya, mamanya galak loh, mamanya pasti balas loh. Iya, I will do sampai saya dikasih umur ya panjang, mudah-mudahan saya akan terus dampingi Rara. Tapi Raranya harus kuat. Karena Mama nggak selamanya ngedampingi Rara. Itu yang saya selalu di mobil tuh saya selalu siapin ke dia. Kuat. Rara kuat. Jangan pernah berhenti jadi manusia baik. Jangan pernah berhenti jadi manusia tulus. Oke? Bisa kan? Insya Allah.
sama saya gitu Kak, nangis abis itu ketawa. Tapi orang-orang jadi tahu kan. Iya. Kalau sampai Mama Rani maju ke depan dan bertindak, Iya. itu bukan semata-mata hanya karena mungkin ada yang bilang mamanya juga pengen tampil. Enggak. Iya. Ini adalah bukti bagaimana dia melindungi anak-anak. Iya benar. Ya, di balik rasa ingin terus melindungi anak harus bisa dan menerima kenyataan bahwa ya suatu saat saya juga tidak bisa hadir terus-menerus, tapi ini adalah usaha yang bisa dilakukan. Iya. Mumpung Mama Rani kuat, bisa dan mampu. Now we know. Iya. Jadi kalau Mama Rani galak, silakan bercermin. Apa yang saya lakukan sampai bisa memancing sisi itu dari Ya. Mama Rani? Kalau sampai ada Mama Rani di TikTok, Nah, itu dia tuh. Siapa yang memicunya ya? Ada yang trigger itu. muncul muka langsung close up. Tapi dari tadi ya, ada kali 3-4 kali Mama Rani tuh berbicara selama Mama ada di sini. Iya. Mama nggak selamanya di sini. Benar. Itu Rara rasanya gimana dengar itu? Rasanya tuh gimana ya, kayak nggak pernah bisa ngebayangin sih Kak. Tapi Rara tuh kadang suka mikir kayak kalau misalnya memang terjadi, apa yang harus Rara lakukan? Apa yang harus Rara siapkan? Karena Rara sampai sekarang memang nggak akan siap gitu kan. Rara ngerasa kayak Rara sangat dekat sama Mama, apa-apa sama Mama bergantung sama Mama. Kira-kira kalau udah nggak ada, Rara bergantung sama siapa? Rara dekat sama siapa? Nanti abang bakal punya keluarganya sendiri. Sedangkan Rara, ya pun punya pasangan juga belum gitu. Masih muda. Jadi Rara merasa kayak karena merintis dengan karir, Mama yang menemani karir Rara, pendidikan Rara. Kadang tuh suka siap nggak ya untuk merintis itu semua sendiri, gitu. Tanpa ada yang harus mendampingi Rara kemana-mana gitu bareng Mama. Suka mikir, kadang tuh Rara suka mikir kayak, apakah Rara udah siap? Apakah Rara sudah sedewasa itu untuk menerima hal itu? Apa Rara bisa bergantung sama abang? Tentunya tidak. Kenapa? Walaupun abang memang support system Rara, tapi abang akan memiliki keluarga sendiri ya. Abang akan memiliki tanggung jawabnya sebagai seorang ayah nanti, sebagai seorang suami. Which is Rara, abang gak akan 24/7 bareng Rara. Walaupun Rara memang keluarga utamanya, tapi dia akan punya tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang ayah. Gitu, sebagai seorang suami. Jadi Rara ngerasa kalau misalnya pun terjadi, Rara yakin Tuhan akan bantu Rara. Rara akan mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Rara ngerasa nggak menjadi orang baik itulah yang paling penting gitu untuk mendapatkan hal baik di dunia ini. Iya. Walaupun modunya sekejam apapun, betul. jangan kita balas keburukan juga. Pelajaran yang saya dapat pada kesempatan hari ini adalah Rara ini tipikal, Rara dan Mama Rani actually adalah orang-orang yang do the best tapi prepare for the worst. Iya. Logika itu jalan sekali. Iya, benar. Karena hidup itu kan selalu berputar. Kita hanya menjalani ya Kak. Gak usah terlalu ngoyo sih. Saya sih gitu, gak usah terlalu. Saya selalu bilang sama Rara, di setiap Tuhan kasih kamu hadiah pasti ada ujiannya. Karena hidup itu pasti gitu. Kamu dikasih bagus hari ini, besok dikasihnya cobaan, ujian yang bikin kamu nangis. Tapi itu gak sedih selamanya dan seneng gak selamanya. Jadi kalau Rara lagi terlalu bahagia, saya selalu ingatkan loh Kak, stop. Jangan terlalu bahagia. Saya gitu, saya tuh orangnya bener-bener realita. Kenapa besoknya nanti sedih loh? Saya bilang, sedang-sedang aja. Makanya ada lagu yang sedang-sedang saja. Bener itu. Jadi memang hidup itu tidak boleh terlalu merasa wah bang. Karena nanti
akan ada diputar lagi sama Tuhan. Nah, gantian ya, sedih dulu dong. Saya yakin banget, dan itu saya selalu ajarkan anak-anak saya. Kalau lagi seneng-seneng, ayo cepat-cepat bersyukur sama Tuhan, supaya kita nggak kufur nikmat. Saya setiap hari saya bilang jangan kufur nikmat sama Rara. Setiap hari karena kalau dia lagi ngeluh, membanding-bandingkan. Kan namanya umur segini, kok hidupku begini. Langsung Mama Rani. Jangan kau kufur nikmat, Rara Sudirman. Diam. Begitu, jangan kau kufur nikmat. Sehingga dia stop untuk complaining about hidup. Bersyukur. Setiap hari sampai bosan. Itu akan jadi bagian dari yang poin-poin berharga dalam perjalanan hidup yang membangun karakter Rara juga. Saatnya kita masuk ke permainan ini. Yes. Ya. Sebenarnya saya lagi mikir ini masih perlu nggak ya, karena antara Mama Rani dan Rara ini adalah hubungan ibu dan anak yang sangat terbuka dan sangat komunikatif. Walaupun Mama Rani galak, tapi Rara masih bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia perlukan, apa yang dia inginkan, point of view-nya. Terbuktikan berbulan-bulan. Kejumekeh itu komunikasi terus dibuka itu untuk masuk Indonesian Idol. Iya. Jadi walaupun galak bukan berarti harus diam. Iya, boleh ngomong. Boleh. Cuman ya. Benar Kakak? Kita coba, apakah masih ada komunikasi, masih ada rasa yang belum terungkap. Dibantu dari kertas-kertas ini. Kertas-kertas yang berisikan kalimat-kalimat belum lengkap yang harus dilengkapi oleh Rara dan Mama Rani. Rara ambil ya Kak. Yes, silakan dipilih. Pilih. Oke. Mau gantian dulu, mau siapa dulu? Rara dulu atau Mama Rani dulu? Rara mau siapa dulu? Rara. Boleh. Rara dulu, oke. Mama Rani tahan dulu. Buka ya. Oke. Apa Bu? Karena dibacain aja, langsung bacain ya. Maaf jika selama ini aku menjadi anak yang kurang bersyukur kadang. Menjadi anak yang overthinking. Banyak pikiran yang harusnya hal-hal kecil tuh Rara tidak harus pikirkan gitu. Yang kadang buat Mama mungkin juga ngerasa, apa Mama salah ya gitu. Ngajarin Rara, ngedidik Rara sampai Rara kok memikirkan hal-hal ini yang seharusnya Rara lebih fokus ke hal ini, hal-hal lain gitu. Karena minta maaf juga kalau misalnya selama ini Rara suka bawelan Mama. Iya, terus suka nggak nurut Mama kadang gitu. Kadang Rara suka kayak lagi penat terus Rara langsung, aduh Ma jangan dulu, jangan sekarang gitu. Tapi Rara tahu itulah yang terbaik karena Mama selalu memberikan Rara yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih Rara. Dimaafin nggak? Kamu nggak salah kok. Bener nggak salah. Maafin. Normal itu. Mama ngerasa itu bagian dari Rara untuk menjadi besar. Mama malah terima kasih kepada Indonesian Idol ya. Boleh ya? Boleh gitu. Karena Rara ditempa mental di sana. Menjadi Rara yang sekarang yang bijak dan tetap menjadi Rara yang baik hati. Jadi karantina di sana membawa hasil yang baik untuk Rara. Tuh. Jadi kompetisi itu ada good side-nya, ada yang bagusnya, ada yang bikin sedihnya juga. Yang sedih yang tadi kita jelaskan. Yang bagus ya, Mama lihat perubahan dari Rara banyak sekali. Jadi Mama tidak menyesal akhirnya membolehkan Rara untuk mengikuti kompetisi itu karena Mama melihat hasilnya Rara jadi anak yang luar biasa tangguh. Seperti Mama dulu. Mama juga dulu dididik orang tua Mama seperti itu, tangguh. Jadi Mama tuh mempersiapkan Rara menjadi anak yang tangguh. Gitu. Gantian. Ya. Oke. Aduh, saya bisa baca nggak ya? Bisa. Harusnya kan pakai. Kalau udah masuk tahapan gini udah masuk pakai kacamata ini. Kasih sayang aku sebesar, sebesar apa ya? Nggak bisa. Kasih sayang Mama tidak bisa diukur lagi sebesar apa ya? Tidak bisa diukur.
Karena apa Rara? Karena nggak bisa ngomong lagi ya, karena Mama bersyukur, kembali lagi Mama bersyukur bahwa Mama dikasih Allah titipan seorang anak, Rara Sudirman. Buat Mama minta maaf kalau Mama suka galak sama Rara. Galaknya galak banget. Kadang-kadang Mama suka malam-malam suka, aduh aku galak banget sama Rara. Kadang-kadang Rara suka sedih kenapa Mama nggak galak sama abang, Mama galak sama Rara gitu. Karena saya jujur kalau sama Raffi saya nggak terlalu galak gitu. Kalau sama Rara saya galak banget. Kenapa Rara Mama galak sama Rara? Seperti balik lagi bahwa Rara Mama siapkan untuk jadi wanita yang kuat. Seandainya Mama nggak ada, Rara tahu kalau abang akan punya keluarga dan Rara akan berdiri sendiri di kaki Rara. Karena Mama tidak tahu siapa jodoh Rara. Mama doakan Rara mendapat jodoh yang baik. Tapi kita kan nggak tahu ya Kak. Kita siapkan mandiri. Karena Mama dididik di keluarga yang sangat mandiri, keras gitu ya. Artinya gini. Jadi Mama yang kuat. Rara lihat hasilnya dari Mama. Didikan Opung buat Mama jadi wanita yang sangat kuat. Dan Mama mendidik Rara sehingga kalau Mama nggak ada, Rara kuat menghidupin hidup ini. Itu sih galaknya Kak. Tapi Mama yakin Rara tahu di balik galaknya Mama, oh Mama sayang banget sama Rara. Dan Mama tidak pernah menuntut kesempurnaan dari Rara Sudirman. Rara tahu itu kan. Mama cuma mempersiapkan seandainya Mama kalau nggak ada, Rara bisa berdiri di kaki Rara sendiri. Itu sih saya. Jadi nangis-nangis kita di sini ya. Terima kasih loh Kaknya. Terima kasih hati ke hati. Ini curcolan yang nggak pernah saya bicarakan sama Rara. Berkat Kak Anya di sini saya bisa ngobrol sama Rara. Saya Anya yang ini pinter loh ngulik ya. enggak, ini adalah Luar biasa. justru kami yang berterima kasih. Karena apa yang Mama Rani dan Rara ceritakan, Iya. itu adalah sesuatu yang merupakan rangkaian kata-kata yang mungkin dirasakan oleh banyak orang, tapi mereka tidak tahu cara mengungkapkannya. Dan ini terwakilkan sekali. Banyak kejadian harapan orang tua itu besar, tapi tidak tahu bagaimana menyampaikan ke anak. Banyak rasa, keinginan, dan pemikiran dari seorang anak, tapi tidak tahu bagaimana cara berbicara ke orang tuanya. Dan Mama Rani, Rara hadir di sini memberikan contoh. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Pastinya. Dan pemirsa, saya tahu rasanya di Anda juga suatu hal yang sebenarnya dari tadi kalau kita lihat Mama Rani ini energik, galak, seru. Tapi itulah seorang ibu. Apapun bentuk kemasannya, seperti apapun karakternya. Seorang ibu itu kalau untuk melindungi anak-anaknya, keluarganya. Dari yang lemah bisa menjadi yang super galak. Dari yang super galak bisa menjadi seseorang yang sangat lembut. Yang orang akan berpikir, kok bisa ya dia seperti itu? Bisa. Asal mau membuka hatinya, membuka telinganya, dan memberikan kesempatannya. Begitupun seorang anak bisa lihat sendiri. Rara prestasinya luar biasa. Memiliki kemampuan yang luar biasa yang mungkin kalau anak-anak sebayanya akan berkata, kalau saya punya kekuasaan dan ruang gerak seperti dirimu, saya akan seperti ini. Tapi tidak. Value keluarga yang dipegang oleh Rara dan juga abangnya Raffi adalah biar bagaimanapun kita adalah keluarga. Kita harus bersama dulu. Walaupun sudah punya kesuksesan di dalam tangan masing-masing. Value keluarga yang luar biasa. Terima kasih
Terima kasih untuk membagi ini semua. Terima kasih semuanya, makasih Kanya. Dan terima kasih untuk membuka mungkin orang tua di luar sana kalau udah mulai bingung ini anak saya diapain ya? Hah? Iya. Masuk karantina. Kalau lolos. Masuk karantina, ya, keluar langsung pintar. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi dan kedamaian dalam hati kita semua. Saya Anya Dino pamit. Sampai jumpa.